Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So won't you let me trip, trip, trip with you? Leading and follow, leave us till tomorrow. So won't you let me trip, trip, trip with you? Leading and follow, leave us till tomorrow. So won't you let me? Dan saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi yaitu budaya positif yang akan saya paparkan di materi sesudah sambutan dari teman sejawat saya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat petunjuk beliaulah kita dari kegelapan, zaman kegelapan jahiliyah menuju yang zaman modern sekarang ini yaitu zaman IT. Di sini saya akan memaparkan satu persatu tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mudah-mudahan awal hingga akhir nanti acara kita bisa terselesaikan. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk sambutan dari rekan sejawat. Untuk itu, Bu Umiati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pada hari ini, syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, yang mana kita akan mengikuti kegiatan dari Ibu Zuzun. Mari kita dengarkan, mari kita simak, yang mana Bu Zuzun akan beri materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti berguna bagi kita semua. Amin. Dan sekian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja untuk pemaparan materi dari saya. Yang kita akan paparkan pada saat ini adalah materi tentang budaya positif. Budaya positif di sini yaitu ada konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Slide berikutnya, Pak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi. Sehingga sebelumnya, Pak, belum selesai. Sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap berkembang sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut slide berikutnya.
Jadi di sini ya Pak, ada para apabila belajar Pancasila terus digabung menjadi berapa itu tadi. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Di sini apabila tidak dapat memaksa murid, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat menggunakan penguatan positif berbentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu. Murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan hal tersebut menuju pada identitas yang gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau kita ilusinya bahwa orang dewasa itu memiliki hak yang seandainya kita taruhlah sebagai pendidik, kita ada di depan aja. Anak itu melakukan kesalahan, tapi kita langsung fatal gini. Kamu itu salah, sebenarnya itu nggak boleh. Harus kita kerangkul dia. Bagaimana caranya? Dengan sini nak. Kita panggil anak itu, kemudian kita beri masukan, kita beri arahan supaya anak itu bisa memahami, nggak terus itu salah. Itu tidak boleh sebenarnya. Lanjut Pak. Slide berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Stimulus terdiri dari realitas atau kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Belum Pak. Lanjut aja, udah nggak apa-apa Pak. Disiplin positif. Disiplin positif di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya yang utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, berarti dari luar ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Lanjut Pak. Disiplin positif bertujuan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dari disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan di sini terdiri dari yaitu contoh nilai kebajikan yang berpaku pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibu primary year, yaitu program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut Pak. Yuk, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada bertahan hidup. Nah, kemudian harus apa saja yang kita terapkan? Ya, di sini ada kasih sayang, ada berbentuk kasih sayang ya, ada kekuasaan, ada kesenangan, kemudian ada kebebasan. Kemana arah anak itu? Ya terserah di dalam kelas. Seandainya saya mau tanya juga sama teman-teman, ada kejadian anak itu di pelajaran PCUK, ya, anak itu melanggar peraturan dalam kesepakatan kelasnya. Seandainya kalau dia dalam ini aja lah, bola ya, bola voli ya, bola voli dalam serpen itu dia salah kesepakatan kelasnya, kita hukum atau kita sanksi itu? Sanksi. Kenapa kita sanksi? Sama dia harus lari lapangan 2 kali. Itu masa hukuman atau masa sanksi kalau dalam pelajaran penjelasan? Hukuman atau sanksi? Karena hukuman dengan sanksi hampir mirip, ya. Kalau hukuman dia harus ada konsekuensinya ya. Kalau sanksi tidak ya. Teguran ya, teguran aja. Berarti itu masuk hukuman ya, karena ada dia harus lari lapangan 2 kali. Kemudian lanjut Pak. Lanjut slide berikutnya. 5 kebutuhan dasar manusia yang di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup, kita harus makan, minum, tempat tinggal. Mungkin itu keamanan, itu yang kita rasakan ya. Kemudian rasa terima, kasih sayang ya, rasa terima kasih, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok lain. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin presentasi, itu masuk ke harga diri karena dia mengasah dirinya. Saya bisa nggak dalam menyampaikan seperti ini, diskusi, memimpin itu bagaimana? Mungkin itu di harga diri. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada bebas, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa terima, kemudian ada bertahan hidup. Ya lanjut Pak.
Lanjut, Pak, udah. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada intrinsik ya, intrinsik sama eksternal. Kalau nggak ada internal dan eksternal. Di sini motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka atau percaya yang mereka percaya. Dari untuk menghindari tindakan yang nyaman atau hukuman, itu tuh contohnya seperti apa? Untuk menghindari tindakan nyaman, tidak nyaman ya, ketidaknyamanan atau hukuman, itu tindakannya seperti apa? Contohnya, menghindari tindak ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin tidak melanggar peraturan, ya. Kesepakatan kelas yang kita pakai tadi, kita tidak melanggar itu. Jadi, secara langsung ya, itu kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, sebenarnya itu nggak boleh loh. Ngasih reward berupa barang itu nggak boleh. Tapi kebanyakan kalau anak-anak itu ketika dikasih reward kan seneng ya. Padahal itu sebenarnya nggak boleh. Wujud apa selain reward hadiah yang kita kasih ke anak? Anak itu sudah merasa bangga dengan apa yang kita kasih, tetapi tidak hanya berupa hadiah. Kira-kira apa? Sanjungan boleh, pujian ya. Wah, hebat anak ini, beli aplaus untuk anak ini. Wah, sangat bagus ya. Itu mungkin sudah bangga. Bagi mereka sudah bangga, nggak harus berupa hadiah yang kita kasih ke anak itu. Kemudian artinya nggak berwujud barang lah ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya apa ini? Ini dari internal ya. Artinya dari dalam. Dari dalam. Yaitu anak itu bisa terbuka dengan kita. Bisa terbuka dengan kita. Bisa dia, mungkin gak semua anak di kelas kita itu dapat kasih sayang sepenuhnya dengan orang tua di rumahnya ataupun ini. Mungkin kita bisa menguatkan dia dari dalam, dari hati ke hati sama mereka. Kemudian lanjut Pak. Nah, ini dia bentuk dari hukuman konsekuensi restitusi. Ini berbeda, penanganannya berbeda. Yaitu ada tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Terencana, ini perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini contohnya restitusi, ini harus kita terapkan di sini nih. Kemarin saya sempat membuat video tentang restitusi segitiga. Di situ kasus yang saya ungkapkan yaitu anak alfa 4 kali berturut-turut pada hari itu. Nah, anak 4 kali berturut-turut pada hari itu, di situ ada, kalau restitusi ya, ada stabilitas, ada validasi, dan ada keyakinan di akhirnya. Tahapan-tahapan itu kita pakai ketika kita menggunakan proses restitusi ini. Kita masuk, anak itu kita panggil, kita dudukkan, kemudian kita tanya,
Kenapa dia bersikap seperti itu? Kenapa ada tindakan seperti itu? Kita cari solusinya menggunakan restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Hukuman di sini bersifat negatif. Awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Ini contohnya ya, mode paksaan. Berarti kalau hukuman itu dipaksa. Kemudian konsekuensi di sini adalah netral. Lakukan apa yang saya katakan, itu sama dengan stimulus respon. Lanjut ke restitusi, yaitu positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu contoh ya, contoh perkataan pernyataan yang harus, itu teori kontrol. Lanjut. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, diantaranya 1. Jika dia berupa penghargaan ya, penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan karena satu dengan yang lain bisa bermusuhan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang keenam, penghargaan menghukum. Lanjut, Pak. 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru juga harus bersifat mengontrol siswa, yaitu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Lanjut, Pak. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini contohnya saat upacara bendera. Dia harus lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Berarti kalau dia wujudnya ada gerakannya, berarti dia hukum ya Pak, penghukum. Masuk ke penghukum. Kemudian sudah berapa kali diberitahu, kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu? Itu masuk ke pembuat merasa bersalah. Karena sudah dibilangin kalau memakai atribut lengkap saat upacara itu harus, anak itu tetap aja nggak pakai topi, nggak pakai dasi setiap upacara. Itu berarti kan kesalahan diulang berapa kali ya? Nggak hanya sekali. Kalau sekali kasih langsung hukumannya berbentuk perilaku langsung dilakukan. Tapi kalau berbentuk pembuat merasa bersalah, anak itu suruh berpikir. Sekali 2 kali kamu mengerjakan, mungkin kan sudah gak, hukuman itu gak mental, gak digawi. Lanjut, Pak. Sudah. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulangi. Berarti jangan berulang ya. Lanjut ke, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Beli atribut upacara jangan diulangi lagi. Itu kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai teman, kita masuk ke dunia dia. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Karena aturan sekolah sudah dibuat, sudah disepakati oleh warga sekolah. Kemudian kalau pemantau, berarti kita siap apa? Manajer itu ya, pemantau. Artinya anak itu kita rangkul. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, berarti kamu tahu apa? Hukumannya apa tadi, masuk ke konsekuensi. Beli atribut upacara jangan diulangi lagi. Lanjut, Pak. Kemudian dia masuk ke apa ini? Apa kamu tahu kesalahan? Oh, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi di situ mungkin yang terakhir. Apa kamu tahu kesalahan?
kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu, dan ditutup dengan dia meminta maaf. Lanjut. Posisi kontrol, apakah aku, ini siswa seandainya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu guru nih berpendapat ya, saya kecewa sekali dengan kamu karena sudah beberapa kali kamu diberitahu tetap kamu melakukan kesalahan itu. Lanjut Pak. Ayolah lakukan demi bapak atau ibunya. Ibu ya. Berarti ini harusnya diterapkan. Kita terapkan, kita masuk, kita tahu apa itu restitusi kontrol. Nanti kita praktekkan lah. Terakhir kalau masih ada waktu. Lanjut Pak. Posisi kontrol, apakah aku saksi atau konsekuensinya apa? Tahukah? Tahu kan? Lanjut Pak. Ini nih percakapan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini ada pertanyaan. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Lanjutkan. Karena hampir sama. Pembentukan keyakinan kelas itu harus kata-katanya kuantitatif, yaitu pasti dan mudah dipahami oleh seluruh warga kelasnya, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif, tidak saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti ini saya praktekkan ketika di kelas. Kita membuat keyakinan kelas, kita buat rombel kelas. Anak itu suruh mengutarakan. Lanjut Pak. Segitiga restitusi, ini yang terakhir kayaknya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ terdiri dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilitaskan identitas. Jadi prosesnya ini dulu, ini ke sini, baru ke sini. Kalau nggak salah ya, menanyakan. Benar? Tuh. Lanjut. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal. Pernyataan membuat kesalahan suatu yang wajar, ya. Manusia tidak ada yang sempurna, berarti kalian harus mengarah ke pernyataan itu. Kalau seandainya ada pertanyaan kepada siswanya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Lanjut Pak. Lanjut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terdiri dari berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan
ya pertanyaan ya yang harus kita cara pedoman untuk kita bertanya kepada anak itu yang pertama adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena mempertahankan suatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Lanjutkan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini ada termotivasi intrinsik saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan di sini sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadikan orang seperti apa? Mungkin itu ya, kita sebelum ini kita adakan kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Coba Bapak yang diwat Pak, sampai yang paparkan sedikit, kita ulas dari semua materi yang sudah disampaikan awal dan sampai akhir ini. Diwat Pak. Ini di sini ada disiplin positif, ya. Disiplin positif tadi sudah kita sampaikan. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu berupa ilusi guru mengontrol murid, ilusi, ayo Pak ke atas Pak. Ke atas. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti orang yang lebih dewasa, artinya orang yang lebih tahu, kita bisa mengkritik anak itu secara langsung boleh, ya. Tetapi mungkin caranya yang berbeda. Lanjut Pak, lanjut saja. Terus, ini tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah teori, Pak. Kebanyakan Pak. Kebanyakan Pak ya. Lanjut, bawa Pak. Pakai ini aja. Tangan. Teori motivasi hukuman. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini juga udah kita sampaikan tadi ya. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Sabar ya. Keyakinan kelas yang ketiga. Tadi juga sudah disampaikan ya, dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Lanjut. Bentar lagi ya istirahatnya ya. Kepemilikan dan motivasi yang lebih tinggi, fokus pada nilai-nilai positif. Lanjut Pak. Meningkatkan pemahaman dan internalisasi, fleksibilitas dan adaptasi, membangun komunitas yang positif. Kesimpulan Bapak, tolong mundur sedikit. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif dengan fokus pada nilai-nilai positif.
kepemilikan bersama, dan pemahaman yang mendalam. Keyakinan kelas dapat membantu peserta didik untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkarakter mulia. Lanjut, Pak. Bu, boleh catat dulu nggak, Bu? Nanti ya, bentar lagi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup. Tadi udah ada ya. Kita perlu makan, kita perlu minum, itu di kebutuhan. Nah, kasih sayang dan rasa terima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Lanjut. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Oke, tadi udah disampaikan ya. Di situ ada 5 posisi kontrol. Lanjut, Pak. 5 posisi kontrol ya. Di situ udah dijelaskan juga tadi kita, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Lanjut. Penghukumnya dijabarkan sudah, Pak. Lanjut. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu kita perlu tujuan disiplin, makna disiplin, segitiga restitusi, contoh kasus. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama tadi menstabilisasikan ya. Lanjut, Pak, kayaknya, Pak. Ada 3 tahapan. Tujuan, lanjut lagi. Makna disiplin, lanjut. Nah, lanjut. Bentar ya, membuat. Nah, menstabilisasikan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nomor 3 adalah menanyakan keyakinan. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Ya, gimana? Saya belum maksud, Bu, antara itu, Bu. Antara ini ya, segitiga restitusi ini. Nah, kalau nggak tahu, kita kasih contoh satu orang. Sini, maju. Maju sini kamu. Kamu maju sini. Nah, saya ini teman kamu. Tak panggil. Laras, sini. Kenapa kamu Laras? Kok 3 hari berturut-turut tidak masuk pada saat jam ibu? Males sama Ibu. Ke kantin. Berarti dia tidak mengikuti keyakinan kelas. Nah, sesudah Laras ini melakukan kesalahan, dia itu introspeksi. Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, Bu. Saya akan menyadari bahwa tingkah laku saya itu salah, gitu. Dan paham? Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila awal sampai akhir tadi saya ada yang kurang tidak disukai atau tidak diterima, ya mohon maaf apabila ada kesalahan awal hingga akhir. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umiati dari SMP Negeri 1 Pasar Sakti. Ini dari pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Bu Yuyun. Banyak hal yang tidak bisa kita sadari sebagai guru. Salah satunya adalah pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang kita pahami adalah nilai-nilai kebajikan, kebiasaan-kebiasaan positif yang kita buat bersama siswa dan disepakati seluruh anggota kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.